Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan Bu Wahyu secara luring dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap dalam manisnya iman dan Islam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersyukur atas rahmat kesehatan, waktu, serta kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berdoa agar Allah membukakan pikiran kita, sehingga kita dapat memahami ilmu dalam pembelajaran, supaya ilmu itu dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Amin. Baiklah siswaku, marilah awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillah. Pada bab pertama ini, kita akan mempelajari mengenai laporan hasil observasi. Selanjutnya nanti akan Ibu sebut dengan LHO. Pada subbab pertama, kita akan memahami laporan hasil observasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Apa sih observasi itu? Sebelumnya, mari kita pahami bersama. Pernahkah kalian melihat sebuah tanaman di halaman rumahmu? Atau mungkin di pekarangan sekitar rumahmu? Lalu memikirkan dan mencermatinya dengan seksama. Tanaman itu subur sekali ya. Daunnya hijau dan lebat. Pohonnya menjadi rimbun. Serta banyak orang sekitar yang berteduh di sana hanya untuk menghindari teriknya matahari. Kala siang, sewaktu bekerja di sawah. Bahkan terkadang, buahnya yang ranum menarik hati mereka untuk mengambilnya. Tidak hanya manusia, burung-burung pun juga banyak membuat sarang di rantingnya. Masya Allah, pohon mangga itu memang bermanfaat, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga untuk hewan. Itulah yang namanya observasi, yakni proses mengamati suatu objek. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Lalu, untuk apa sih observasi dilakukan ya? Untuk mengetahuinya, coba kita ingat lagi contoh yang disajikan untuk memahami pengertian observasi sebelumnya. Dari contoh tersebut, apa yang kalian dapat ketahui? Oh, ternyata di pekarangan sekitarku ada pohon mangga yang daunnya lebat dan rimbun. Biasa digunakan orang untuk berteduh, juga tempat burung-burung membuat sangkarnya. Itu menunjukkan manfaat pohon mangga tersebut. Nah, dari pengamatan itu, bukankah kalian mendapat sesuatu yang baru kalian ketahui? Itulah tujuan observasi, yakni mendapatkan informasi baru. Setelah informasi baru didapat, maka perlu kita sebarluaskan agar bermanfaat tak hanya untuk kita, namun juga untuk orang lain. Oleh karena itu, dibuatlah laporan hasil observasi. Jadi, dapat disimpulkan, laporan hasil observasi merupakan berita yang dibuat berdasar hasil sebuah penelitian dan pengamatan, berupa data maupun fakta yang nyata dan jelas, bukan hanya hayalan atau fiksi belaka. Lalu, apa fungsi dari laporan hasil observasi ya?
Berikut adalah fungsi dari laporan hasil observasi. 1. Memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Kedua, sebagai dasar penyusunan kebijakan karena merupakan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Yang ketiga, alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, tujuan laporan hasil observasi sebagai berikut, yaitu melaporkan hasil observasi secara sistematis, yaitu terstruktur, jadi nanti ada strukturnya sendiri ya, dan objektif, yaitu tidak bersifat menurut pandangan satu orang saja, tapi menurut pandangan semua pihak berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis atau kesimpulan. Nah, sudah paham kan apa itu observasi dan apa itu laporan hasil observasi? Maka di sesi kali ini yaitu cobalah ada yang harus kalian lakukan. Lakukanlah sebuah observasi atau pengamatan yang nantinya akan kalian buat menjadi laporan hasil observasi. Lakukanlah langkah-langkah berikut. 1. Tentukan dulu objek observasimu. Bisa yang pertama mungkin penggunaan air di tempat tinggalmu. Ingat, kata kuncinya adalah penggunaan. Yang kedua, kegiatanmu dari bangun pagi sampai akan tidur di malam hari. Detail ya, rinci. Yang ketiga, boleh tema lainnya jika kamu merasa kedua tema tersebut sulit kamu kerjakan. Lalu, nomor 2, tentukan tujuan pengamatanmu setelah kamu menentukan apa objek observasimu. Misal, untuk mendapatkan informasi, mengetahui manfaatnya, atau mendeskripsikan baik atau buruk dan hal lainnya. Nah, ingat, hanya dilakukan observasinya saja, belum untuk membuat laporannya. Jadi, mudah kan? Selamat mencoba. Kerjakan di bukumu ya. Dan jangan lupa, sebelum mengerjakan, ucapkan Bismillah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa, stay at home, rajin cuci tangan. Dan jika keluar rumah, gunakan masker. Serta tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.